Ini kita akan lihat case-nya dari Pak Hendra ya. Pak Hendra ini teskan anak magang ya, tadi Pak Hendra bilang, untuk posisi Junior Accounting and Tax. Dan report yang dipakai Pak Hendra ini adalah report custom job fit, di mana Pak Hendra sebelum teskan orangnya sudah memilih 8 kriteria ya, Pak Hendra ya? Iya. Ya, oke. Ini jadi kriteria, mungkin Pak Hendra bisa cerita dulu Pak, posisi yang Pak Hendra harapkan dari kandidat ini, anak magang ini, terus kenapa pilih kriteria ini, terus case-nya yang jadi concern sekarang apa gitu? Jadi gini, saya bidang usahanya di konsultan pajak sama accounting ya. Nah, kalau urusan seperti itu, tax sama accounting, ya ini yang saya pilih. Jadi intinya masalah detail ya. Kan kita harus detail tuh untuk kerjaan seperti itu kan. Untuk level awal lah, level bawah lah ya. Itu yang penting itu detail, teliti. Ya kan, terus kemudian anaknya bisa tenang, bisa menganalisa, terus mau belajar, itu sih yang penting, mau belajar, karena di umur-umur seperti mereka ini mereka harus banyak belajar sih menurut saya ya, karena dari kadang apa yang ada di kuliah dengan yang di lapangan beda. Tuh. Pilih ini kriterianya nih 8 ini. Oke, persisten, konsentrasi, kreatif mencari masalah, tenang saat tertekan. Oke. Dan dari kriteria utamanya, ini yang terlihat agak kurang itu di kreatif memecahkan masalah dan agak kurang di ketenangan saat tertekan ya. Iya. Tapi justru anaknya yang ini kelihatan tenang. Atau mungkin dalam hatinya deg-degan gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat report, lihat halaman yang lain, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa coba diceritain juga yang Bapak lihat dari anaknya gimana? Saya kan setiap tahun pasti nerima anak magang. Tapi memang baru kali ini aja saya pakai ini tes ini ya. Karena memang jujur aja tahun lalu saya ada kayak apa ya bahasanya kecelik ya. Sudah hire. Maksudnya saya tanpa tes psikologi ya, cuma tes teknis ya. Oke. Setelah masuk, wah kelihatan semua nih. nggak baiknya, maksudnya ya itulah. Terus saya pikir-pikir ini kenapa ya? Ya apa saya perlu nextnya tuh kalau mau hire mereka saya perlu tes psikologi dulu gitu. Karena memang 180 derajat ya itu. Nah kalau yang ini memang kelihatan anak-anaknya lebih oke kan 2 orang ya, lebih oke daripada yang lalu. Tapi ya saya mau make sure aja ya saya coba tes ini, hasilnya seperti ini. Mungkin buat teman-teman juga yang nantinya akan pakai report yang jenis ini ataupun sedang menggunakan report jenis ini kan report jenis custom job fit ya. Nah, Pak Indra dan teman-teman, untuk yang munculnya warna hijau, ini kan data kolektornya dan pengembangan diri dia kan warna hijau Pak, cukupan. Ya. Ini ya bisa dibilang kan ya cukup lah ya, nggak yang stand out banget. Atau malah sebenarnya di bagian ini sifatnya untuk anak ini situasional. Ini kan konsentrasinya baik sekali, terus persistennya baik, dan lain-lainnya ini kan memang sudah kelihatan jelas ya, mana yang agak kurang dan lain-lain. Artinya kalau yang baik ataupun baik sekali, hampir di semua kesempatan memang ini yang muncul konsisten. Jadi anak ini konsisten dalam hal persistensinya, konsentrasinya juga konsisten, jadi orangnya nggak gampang ke distract. Terus menuntaskan pekerjaannya juga baik, artinya kalau misalnya dia sudah mau lakukan sesuatu, itu biasanya tuh kalau nggak selesai tuh dia akan yang gatel sendiri, dia akan berusaha untuk menyelesaikan. Terus orangnya juga analitis, ini kelihatan konsisten. Agak kurang yang terlihat di sini kan di kreatif memecahkan masalah dan ketenangan saat tertekan. Ini anaknya model yang kalau misalnya menghadapi problem yang baru, yang dia belum pernah hadapin, dia belum tentu bisa mikirin solusinya. Karena kreativitasnya agak kurang. Tapi kalau nanti dapat tim yang nilainya malah kurang, merah, itu lebih-lebih lagi kalau dia diharapkan untuk solve problem sendiri, dan dia belum pernah ngalamin, itu jangan terlalu diharapin. Jadi sama buat teman-teman nanti,
Kalau misalnya ada kriteria kreatif pemecahan masalah dan kebetulan nilainya kurang, itu tipe orangnya butuh di-guide. Nggak bisa kita expect dia untuk tiba-tiba kepikiran ide untuk begini deh, begitu deh. Nggak bisa. Jadi benar-benar ini modelnya, karena ini agak kurang ya, memang modelnya perlu dituntun, Pak Indra. Jangan expect dia untuk solve problem sendiri, kecuali kalau dia sudah pernah ngelewatin, pernah menghadapin, ya itu sudah nggak butuh kreativitas kan, karena sudah tinggal kayak sudah jelas lah. Ya, nah itu kan yang terlihat jelas tuh baik sekali, agak kurang dan kurang. Yang ini kan kadang kurang. Tapi yang data kolektor dan pengembangan diri ini kan cukup. Artinya kadang itu dia bisa kelihatan detail di konteks A, situasi A, tapi di situasi B bisa jadi dia juga nggak terlalu detail. Oh gitu. Itu di ya, karena ini cukupan di data kolektornya ya. Ya. Oh. Jadi kalau kebetulan dia merasa memang ini sesuatu yang menarik atau perlu dia detailkan, dia bisa detail. Nah, artinya apa? Saya dan Pak Indra bisa jadi kenal sama anak ini misal. Tapi mungkin saya punya anggapan anak ini nggak detail. Tapi Pak Indra bisa beranggapan anak ini detail. Karena data kolektornya ini cukupan. Untungnya kalau kebetulan data kolektornya di pekerjaan yang memang dia suka, atau memang di kerjaan ini dia tahu dia harus detail, ya tepat lah gitu kan. Pengembangan dirinya juga ada sisi situasionalnya juga. Jadi nggak konsisten mau berkembang. Cukupan. Tapi kalau nilainya nanti baik atau baik sekali, ya pada dasarnya anak ini mau berkembang. Itu cara ngelihatnya. Jadi pertama di halaman depan ini, kriteria yang sudah Pak Indra pilih, paling enggak ini sudah bisa jadi bahan untuk screening dulu. Iya. Gitu. Tapi tetap harus melihat di bagian yang lain, strength, weakness-nya apa. Nah, tadi kan Pak Indra bilang kelihatannya tenang-tenang aja gitu anak ini. Gitu. Iya. Ya, karena bukan berarti orang yang agak kurang ketenangan saat tertekannya, itu orangnya akan terlihat panikan terus. Enggak. Beda kalau nilainya kurang, merah. Itu most of the time akan panik. Ya. Nah, kalau yang ini misalnya sering terlihat tenang, bisa jadi ya nanti harus lihat di bagian strength weakness-nya ya. Mungkin bagian paniknya tuh nggak kelihatan, nggak ditunjukin ke Pak Indra, bisa jadi dia udah panik duluan di luar. Atau paniknya ke staff yang lain, staff senior yang bisa lain. Jadi. Yang bisa jadi. Sama dia. Bisa jadi, karena pada dasarnya kalau ketenangan saat tertekan yang kurang ataupun agak kurang, itu akan lebih mudah kebaca ketika ada problem. Dari raut muka tuh nggak bisa ditutupin. Nah, beda kalau ketenangan tertekannya tuh biru, baik atau baik sekali. Kita sulit nebak, ini ada masalah apa enggak. Gitu. Jadi setidaknya kalau anak ini akan tetap terlihat ada something wrong kalau dari ekspresi muka dia atau gesturnya dia tuh akan sedikit kelihatan. Gitu. Mungkin mencoba kalau dari Pak Indra, real case-nya atau yang pernah dihadapi gimana Pak? Mungkin bisa cerita. Itu so far dia baik-baik saja. Memang saya juga sempat ngetes kan, ada pekerjaan yang langsung direct dari saya, jadi nggak melewati orang lain. Tapi ada juga yang memang difilter dulu dengan orang lain gitu. Nah, yang direct dengan saya ya so far so good gitu loh. Kalau gitu coba lihat bagian strength-nya Pak, halaman berikutnya. Saya penasaran. Kalau bagian weakness-nya, nggak terlalu perhitungan lah anaknya. Masa nggak terlalu perhitungan? Bukannya ini berpikir komersial nih maksudnya? Nah, berpikir komersial itu kan artinya dorongan mempertimbangkan untung rugi. Tapi karena ini munculnya di weakness, jadi anak ini nggak terlalu berpikir komersial. Saya mikirnya sebaliknya nih. Waduh. Oke. Ya, jadi kalau yang report ini, bagian weakness tuh kita menjelaskan sikap ini artinya apa. Nah, karena ini munculnya di weakness, berarti ini tuh kurang. Jadi dorongannya kurang untuk mempertimbangkan, dorongannya kencang untuk mempertimbangkan. Dorongan untuk mempertimbangkan untung ruginya tuh nggak kuat. Nggak kuat, ya bagus. Ya. Nah, terus juga ini
sikap personalnya ada di rasa adilnya kurang juga. Jadi ada unsur pilih kasih. Oke. Jadi kalau dia memang serak dengan siapa, ya dia bisa berbuat lebih. Tapi kalau dia nggak serak dengan siapa, dia bisa paling nggak penilaian dia tuh ada unsur saya serak nggak. Iya. Itu. Ini juga ada sisi ketelitiannya juga agak kurang. Ketelitiannya di weakness ya. Dia ngumpulin data cukupan tadi kan. Tapi untuk hal-hal detail, ini bisa sering kelolosan. Padahal enggak. Salah satu senior saya tuh sampai kagum dengan dia. Ini beda Pak, gitu. Jadi dia memuji-muji. Jadi dibandingkan dengan dulu-dulu yang magang, wah ini luar biasa Pak. Gitu. Nah itu makanya kayak ada sedikit kontradiktif. Gitu. Case-nya sudah pernah dia kerjakan atau baru Pak? Baru Pak. Baru. Jadi 1 bulan pertama itu udah dia ngerjakan ini itu. Wah, senior saya bilang, ya ini oke Pak, orangnya mau nyatet, inget sekali langsung betul Pak, teliti gitu loh. Oh, sebentar. Kalau yang Bapak maksud nyatet teliti, itu gini, kalau ketelitian yang di sini, itu lebih ke arah semakin teliti, kuat, itu dia semakin pay attention to detail. Nah, di sini, itu justru yang terlihat malah ada sisi kurang kuat dalam ketelitian, jadi ada sisi agak slebornya juga. Itu belum tentu muncul. Maksudnya untuk case yang sekarang ya, atau bisa jadi dia sudah kecentok dulu dengan orang lain, dia sudah antisipasi. Coba lihat di halaman opportunity-nya Pak, yang di bawah, dia kuliahnya finance ya Pak, atau accounting ya? Iya, accounting. Tapi kayak gini ya, fisiknya padahal kekuatan dan ketahanan, padahal orangnya kalem Pak, lemah lembut gitu. Loh, jangan tertipu Pak. Lemah lembut bukan berarti nggak kuat secara fisik loh Pak. Iya, tapi dibandingkan yang sebelumnya itu malah, tapi ya saya yang sebelumnya kan nggak saya tes ya. Itu loh Pak, cewek tapi olahraganya angkat beban itu loh Pak. Ini anaknya juga terlihat lebih dalam ngobrol juga aktif ya? Tidak Pak, ya itu enggak ya? Quiet Pak, beda sama temennya yang satu. Jadi kan saya anak magangnya ada 2 ya. Tapi saya yang satu opportunisnya apa? Yang satu lebih banyak ngomong, lebih cerewet, lebih kayak judes gitu. Tapi sama-sama teknikalnya oke lah. Saya untuk di umur seperti mereka pasti di level mereka oke lah. Saya masih bisa accept. Ya kalau yang ini mungkin harus diceknya dia nyaman nggak? Kalau yang ini ya, soalnya kalau ini munculnya justru relasi publik dan interaksi sosial. Justru sebenarnya dia dalam bicara tuh akan interaktif. Kalau model yang harus ngadepin orang, ini justru terlihat kuat, terlihat oke gitu loh. Bukan orang yang dieman. Nah, cuman tadi di atas ada rasa adil, ya kan? Rasa adil di weakness kan? Iya. Jadi rasa adil itu ada sisi favoritismnya, makanya dia, ya itu. Jadi kalau tadi Bapak bilang dia banyak diem, ya something is agak off. Coba lihat motivasinya Pak. Ya. Satu lagi, memang dia diem Pak, tapi cara bicaranya ketata. Kan ada orang yang bicaranya amburadul, tapi dia memang ketata. Tapi ya. Coba ketata. Di bagian bawahnya. Ya sebenarnya pada dasarnya anak ini secara interaksi bagus sih Pak. Jadi kalau sampai dia diem, nggak banyak ngobrol, balik lagi, memang Bapak butuh dia jangan banyak ngobrol ya udah biarkan saja gitu kan. Tapi ketika butuh dia nanti banyak ngobrol, sebenarnya dia punya talent di sana. Ya mungkin banyak ngobrol, nggak banyak ngobrol, tapi mungkin kelak berapa tahun lagi dia harus punya kemampuan mempresentasikan sesuatu lah di depan klien gitu ya. Coba motivasinya apa Pak? Ini 2 hal, ini senjatanya Pak Hendra Pak. Kalau memang Bapak mau nge-boost dia lebih baik, ini 2 motivasi ini bisa jadi senjata buat Pak Hendra. Jadi kalau memang mau motivate dia berbuat lebih, pakai angle ini. Entah untuk dia memang mau kerja itu buat mungkin bahagiakan orang tua, atau mungkin untuk bantu adik-adiknya atau apapun itu, coba dicari tahu karena itu bisa bikin dia lebih termotivasi. Oke.
Dan juga kalau dia berbuat baik, perform bagus, appreciate, dia lebih butuh itu. Appreciate secara private, jangan dipuji di depan rame-rame. Iya. Canggung nanti. Beda kalau yang munculnya nanti pengakuan, itu Bapak pujinya di depan umum, Pak, kalau perlu di blow up habis-habisan. Iya. Yang ini jangan, karena kalau Bapak puji dia di depan umum, ini malah dia akan risih dan bisa jadi rasa adilnya tadi yang akan take action. Karena tadi juga saya lihat ada realistisnya yang di weakness ya. Realistis kalau di weakness artinya dia cenderung pakai empati. Jadi anak ini anak yang pakai perasaan nih, Pak. Waduh, perasaan. Iya. Gitu. Jadi ngomong ke dia harus agak calm gitu. Cuma mungkin sungkan. Mungkin ya. Nah ini kan bisa jadi lingkungan baru karena kemampuan adaptasi juga terlihat di weakness. Jadi dia butuh effort lebih untuk bikin dia sendiri nyaman di situasi baru. Ya sebenarnya kadang ini ya, kita kalau sekedar ngelihat apa adanya dari orangnya, kita bisa punya gambaran ya udahan ya. Nah sebenarnya dengan data ini kita jadi bisa lebih melihat secara dalam sisi mana yang kita harus hati-hati.